Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Zulfadila dengan nomor 27.8 pesawat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari responsi yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, ini ada implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa. Di sini ada beberapa library yang kita pakai, ada 6 library. Yang pertama ada import random, ada import numpy asmp, ada import panda std, terus ada import tensorflow stf. Terus itu ada from dataset untuk kita mengimport dataset yang bakal kita pakai. Terus kan ada from scalar model selection untuk membagi data. Selanjutnya kita masuk ke random set. Di sini ada 42 yang kita gunakan. Habis itu kita mulai dataset yang bakal kita pakai, yaitu ada data CHU-SCLSI atau CFLEG. Nah, ini hasil dari data yang bakal kita pakai. Setelah itu kita akan memanggil dataset. Kita memprint dataset untuk melihat isi dari data tersebut. Setelah itu kita akan melakukan merge validation data dan test data, di mana total sampel yang kita gunakan ada 1.500 tipe data. Setelah itu kita akan membuat atau create data frame dari dataset yang kita pakai. Nah, di sini kita memperlihatkan dataset dengan memanggil dfhead. Di sini memperlihatkan ada 5 data teratas dari dataset yang kita pakai. Setelah itu kita akan melakukan shuffle dataset, itu membuat dataset acak. Ini ada outputnya. Setelah itu kita melakukan trend validation split, yaitu membagi dataset, di mana untuk test size-nya ada, untuk data trend, test size-nya ada 0,20, dan untuk uh, test validation data di sini ada 50, di mana random scope yang digunakan ada 42. Di sini outputnya di mana data trainingnya ada 1.202, data validation-nya ada 150, dan data testing ada 151. Setelah itu kita melakukan token padding. Nah, itu kita mengeprint kolom target, ini hasilnya. Habis itu kita melakukan tokenizer dengan vocab size ada 12.000. Di mana vocabulary size-nya di sini menghasilkan output 3.875. Nah, setelah itu kita melakukan convert text to sequence. Setelah melakukan convert text, kita masuk untuk melakukan determine maximum length, di mana encoder maksimal length-nya ada 80 dan decoder maksimal length-nya ada 79. Lalu kita melakukan padding atau menyamakan ukuran panjang dari sequence. Dan fungsi yang digunakan seperti ini. Setelah itu kita melakukan TensorFlow dataset dengan menggunakan batch size-nya itu ada 32. Terus kita akan mengecek dataset, di mana encoder shape-nya ada 32, 80, dan decoder shape-nya ada 32 dan 79. Lalu kita melakukan positional encoding. Ini, sini. Terus kita import matplotlib, plt. Nah, di sini kita akan melakukan tes positional encoding, di mana max positionnya kita pakai 50 dan demodel 128. Di sini ada output dari sinusoidal positional encoding. Lalu di sini ada gambaran dari uh, encoding dari dimension, di mana X label merupakan encoding value dan Y label merupakan positionnya. Nah, terus kita melakukan end positional encoding layer di sini. Terus ini ada embedding shape-nya ada 2518 dan output-nya ada sama 258. Terus kita ke hyperparametersnya. Di sini kita memakai numerisnya ada 4, demodelnya 128, num head-nya ada 8, batch size-nya ada 32, dan check length-nya ada 10, df-nya 512. Drop rate yang digunakan ada 0,1. Nah, ini untuk sampel input from multi head attention layer-nya. Lalu kita ke di sini ada output dari attention map yang ada ini untuk dummy TF random uniformnya. Lalu kita membuat kelas multi-head attention layer-nya. Di sini pada feed forward network, di sini kita menggunakan demode 128 dan 6 heads-nya ada 8. Lalu lalu kita masuk ke encoder of the transformer. Ini codingnya. Ini sampel yang dibuat ada 4, 10, dan 128. Ini untuk codingannya. Setelah itu kita masuk ke
implementasi encoder lengkap, di mana pada kelas encoder layers kita menggunakan demodel 6 head dan DFF, di mana padding max-nya di sini itu 1 dan encoder yang terdapat ada 215 dan 128. Ini ada test with max-nya. Ya, habis itu ada kelas decoder layer. Nah, pada kelas encoder kita memakai 6 layers-nya ada 4. Ini modelnya ada 128, 628, DF-nya 512 dan pocket size-nya ada 12.000, di mana maximum positional encoding-nya ada 100. Terus ini ada decoder lengkap. Nah, ini kelas decodernya. Terus di sini kita tes decodernya ada 6 layers. Ada demo yang digunakan itu 128, 6 headnya 28, DF-nya ada 512, pocket size-nya ada 12.000. Di sini tesnya. Di sini ada tesnya di mana transfer true, true, false. Ini untuk create cross attention match-nya. Di sini untuk create match. Ini kelas transformer yang dipakai. Ini self encodernya, yang self encoder, decoder, dan self final layer-nya. Terus itu kita masuk untuk model transformernya. Dan tadi ini ada nomornya. Ini pakai 6 layers. Ada di model 6 head. DF-nya DF. Input pocket size-nya kita pakai pocket size. Targetnya juga pakai pocket size. Di mana P input 100 dan P target itu ada 100. Ini hasilnya. Ini hasil prediksinya dan saya ada shape 23. Kita masuk ke percobaan pelatihan modelnya. Di sini ada library yang kita pakai, ini ada 3. Kita data sebenarnya kita memanggil import TensorFlow, ATF, import multi SMT, dan import time. Ini model transformer yang kita pakai. Di sini ada define loss function, di mana from logis to true, redaksi yang dilakukan nanti akan keluar no one. Ini untuk melihat akurasi. Nah, di sini kita memakai optimizer-nya tuh Adam dan learning rate-nya ada 1E-4. Terus, sini ini hasil output dari model yang sudah kita pakai. Terus ada ini nilai prediksi shape yang ada itu ada 32, 78, dan 12. Dimana loss ini menghasilkan 9,472 dan akurasinya masih 0. Nah, setelah ini pada percobaan ke selanjutnya, di mana loss-nya 9,40403,883 dan akurasinya 0. Lalu kita akan melakukan pelatihan atau training dengan epoch-nya itu 20. Setelah melakukan training data banyak 20 kali, nanti ini evaluasi modelnya ini bakal menjadi file H5. Ini untuk mengevaluasi data tes yang kita gunakan. Nah, setelah melakukan training data, akurasi yang dicapai ini mencapai 0,2298 dan test loss-nya ini ada 5,3656. Nanti kita akan membentuk file H5. Terus untuk percobaan selanjutnya, ini untuk hasil prediksinya ada untuk inputan si go to school everyday ini menghasilkan prediksinya. Habis itu untuk percobaan selanjutnya, seperti tadi ini kita pertama-tama akan mengimport library yang bakal kita pakai dan menerapkan model yang bakal kita pakai. Nah, di sini kita bedanya menggunakan kita masih tetap menggunakan optimizer updown, tapi pada learning thread-nya kita memakai 1E-2. Sebelum melakukan training, ini nilai akurasi yang dicapai masih 0 dan nilai loss-nya masih 9,39. Nah, percobaan selanjutnya juga masih 0. Lalu kita melakukan training dengan jumlah epoch-nya ini 20 dan akurasi yang dicapai ini mencapai 0,0516 dan test loss-nya ini ada 6,3241. Untuk selanjutnya, ini untuk hasil prediksinya ini nggak keluar untuk inputan si Go to School Everyday pada percobaan kali ini. Nah, di sini ada analisis akhir, jadi kesimpulan dan perbandingan. Pada learning rate yang digunakan 1E-4 yang menggunakan IPA 20 dan kemudian biasanya lebih stabil dan lebih lambat. Akurasi yang didapat 0 sebelum melakukan epoch sebanyak 20 kali. Namun setelah melakukan training akurasi yang didapat mencapai 0,2292. Untuk learning rate 1E-2 dengan menggunakan epoch 20 kali, di mana jumlah epoch ini tidak mempengaruhi hasilnya.
Nah, pada percobaan kali ini, akurasi yang dihasilkan ini mencapai 0,0516. Informasi yang didapatkan di sini yang pertama ada artificial transformer yang terdiri dari encoder dan decoder yang berisi multi-head false attention, feed-forward network, residual connection, layer normalization, serta cross attention pada decoder. Positional encoding digunakan untuk menambah informasi urutan token karena mekanisme attention tidak mengenali posisi kata secara alami. Dan yang ketiga, di sini ada maxing meliputi padding max, yaitu mengabaikan token, lock ahead max, yaitu mencegah decoder melihat token berikutnya saat training, dan cross attention max, yaitu mengabaikan padding pada output encoder. Di sini yang keempat ada saat training digunakan feature forcing, sedangkan saat inferensi digunakan greedy decoding dengan menghasilkan token secara bertahap. Selanjutnya ada model class super harus dipanggil minimal sekali supaya bobot terbentuk sebelum menggunakan load weights-nya. Yang keenam ini ada kesalahan pada breadgate disebabkan karena pencampuran string token dan ID integer sehingga tipe data harus pasti selama proses decoding. Lalu ada dataset JFLG berukuran relatif kecil untuk melakukan pelatihan transformer dari nol. Jadi mengakibatkan undersizing dalam praktik tantaning model blended serta P5 atau BART yang lebih efektif. Ini feedback selama praktikum sampai responsi di sini selama praktikum berjalan amat sangat membantu dalam memahami mengolah data yang mungkin saat di kelas cuma teori, tapi saat praktikum sangat membantu untuk melakukan praktik langsung dalam mengolah data. Ini itu aspek yang sangat membantu. Terima kasih, mohon cukup sekian penjelasan responsi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.